Soraya Berjaya Indonesia didirikan di Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Awal usaha dimulai dengan usaha jahit skala rumahan dengan kios berukuran 4 kali 4 meter persegi. Strategi pemasaran pada saat itu dari mulut ke mulut. Pada tahun 2015, Soraya Berjaya Indonesia bertransformasi menjadi sebuah usaha yang berbadan hukum atau perseroan terbatas dan terus berkembang dengan mendirikan pabrik baru di Kota Padang dan Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, guna memenuhi permintaan pasar mengikuti strategi perusahaan untuk terus berkembang melalui kerjasama dengan mitra baru, pemasaran B2B dan perluasan jalur distribusi di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada tahun 2019, Soraya Berjaya Indonesia mengembangkan bisnis dengan melengkapi produk yang ada sebagai penyedia solusi produk-produk kamar tidur seperti bantal, guling, selimut, dan lainnya. Visi Soraya Berjaya Indonesia adalah menjadi perusahaan perlengkapan kamar tidur yang unggul dengan selalu mengutamakan kenyamanan agar terciptanya tidur yang lebih berkualitas. Dengan misi menghasilkan berbagai macam produk perlengkapan kamar tidur dan berinovasi secara berkelanjutan agar memberikan pengalaman positif bagi para pengguna. Yang kedua, mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan teknologi yang terbaik, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepuasan pelanggan serta menjalin hubungan yang profesional dan harmonis kepada seluruh pelanggan. Nilai-nilai perusahaan yaitu kami meningkat menjadi SPRE, yaitu service, excellence, profesional, respect, achievement, dan innovation. BOD dan BOC profile adalah Bapak Ilham Aldelano Azre, SIP MA sebagai Komisaris Independen Perseroan, Ibu Marvetra sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Rizat Ramawi sebagai Presiden Direktur, Bapak Ridho Firman Satrio sebagai Direktur, dan Ibu Dwi Ristra Utami sebagai Direktur. Perjalanan Soraya Bedsheet itu dirintis oleh Ibu pada awalnya pada tahun 1991. Lalu perusahaan mulai membuat sebuah kios di Steba pada tahun 2021 dan berkembang menjadi membuat 2 buah pabrik di Padang dan Pekanbaru. Untuk produk akan dijelaskan oleh Ibu Dwi Ristra Utami. Baik, terima kasih Bapak Rizat Ramawi. Di sini kita akan membacakan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Soraya Berjaya Indonesia. Yang pertama itu ada spray, bed cover, pillowcase, pillow and buster, portable mattress, towel, and cover cushion. Selanjutnya di PT Soraya Berjaya Indonesia ini ada merek dagang. Yang pertama itu ada Soraya Bedsheet, Unoku, dan Flete. Selanjutnya kinerja keuangan akan dibacakan oleh Bapak Ridho Firman Satrio. Baik, saya akan membacakan kinerja keuangan. Laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan yang stabil dan sehat dari tahun 2025 hingga Maret 2026. Stabilitas angka ini menunjukkan bahwa tidak ada penambahan modal, penambahan utang baru ataupun penambahan aset yang signifikan dalam transisi dari tahun 2025 ke kuartal pertama 2026. Perseroan membukukan hasil pendapatan usaha mencapai 11 miliar, mengalami penurunan sebesar minus 4% dari hasil pendapatan kuartal 1 tahun 2025.
yakni sebesar 11,4 miliar. Penurunan ini sejalan dengan tren melemahnya daya beli masyarakat yang menunjukkan konsumen semakin selektif dalam pengeluaran mereka, sehingga menjadi faktor penekan utama terhadap penurunan penjualan. Selain itu, kondisi ekonomi global yang belum stabil seperti inflasi, konflik internasional, dan naiknya suku bunga juga ikut mempengaruhi penurunan penjualan. Hal ini membuat harga barang cenderung naik dan minat belanja masyarakat menurun. Penurunan ini terjadi di segmen spray dan bed cover. Untuk laba kotor per kuartal 1 2025, perseroan memiliki laba kotor dengan jumlah akhir sebesar 4,1 miliar, turun sebesar 300 juta. Atau dari laba kotor tahun kuartal 1 2025 sebesar 4,4 miliar. Hal ini seiring dengan penurunan pendapatan usaha yang mengakibatkan laba perseroan turun. Pada tahun kuartal 1 2026, perseroan mencatat laba usaha sebesar 400 juta, turun sebesar 300 juta dari laba usaha perseroan untuk periode kuartal 1 tahun 2025 sebesar 700 juta. Ini disebabkan oleh peningkatan beban operasional disebabkan oleh pembayaran gaji dan tunjangan terkait THR yang dibayarkan kuartal 1 2026 dan pembayaran beban pajak. Total laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan di kuartal 1 2026 mencapai 200 juta, turun sebesar 300 juta dibandingkan laba bersih perseroan pada tahun kuartal 1 2025 sebesar 500 juta. Hal ini disebabkan penurunan pendapatan usaha serta peningkatan beban usaha yang mengakibatkan laba perseroan turun. Next. Oke, untuk gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Selanjutnya penurunan dari kuartal 1 2026 ke tahun kuartal 1 2025. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hal ini diakibatkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban operasional perusahaan terkait THR dan pajak dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk return on asset menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan total aset untuk menghasilkan laba bersih, dan return of equitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan bermodal ekuitas yang sudah diinvestasikan. Untuk ROA turun jadi 0,37% dan ROE turun jadi 0,42% dikarenakan keuntungan bersih perusahaan yang turun, sementara jumlah modal dan aset tetap sama besar. Namun di sisi lain, solvabilitas perseroan berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Perseroan menjaga tingkat utang tetap sangat rendah dengan DER yang stabil di 0,12 serta peningkatan invest coverage ratio yang tinggi. Inilah membuktikan bahwa perseroan memiliki risiko gagal bayar yang sangat minim dan memiliki fundamental struktur modal yang sangat kokoh untuk menghadapi fluktuasi pasar. Selanjutnya dibacakan oleh Bapak Rizat Ramawi. Baik, strategi perseroan yang akan kita terapkan pada tahun 2026. Yang pertama, perseroan melakukan peningkatan kapasitas produksi, di mana meningkatkan kapasitas produksi akan mendorong peningkatan penjualan secara signifikan. Yang kedua, strategi agen penjual. Menjalin kerjasama dengan agen penjual akan meningkatkan jangkauan pemasaran perseroan. Yang ketiga, segmentasi pasar. Melakukan segmentasi bisnis dan produk untuk berbagai kalangan pelanggan yang berbeda. Yang keempat, pemasaran online. Memanfaatkan platform online seperti web, perusahaan, media sosial, dan toko online untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang kelima, pameran dan canvassing. Berpartisipasi dalam pameran dan kegiatan canvassing atau penjajakan lapangan atau langsung mengunjungi pelanggan potensial dapat memberikan berbagai manfaat bagi penjualan produk perseroan. Yang keenam, strategi business to business. Strategi pemasaran B2B berfokus pada membangun hubungan jangka panjang, memahami kebutuhan bisnis pelanggan, serta menawarkan solusi yang memberikan nilai bagi perusahaan. Demikian
presentasi dari kami. Oke, terima kasih dari manajemen atas pemaparannya. Saya buka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan. Oke. Sebutin nama dan medianya, Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jajaran direksi. Saya Andi Arif dari sudutnegeri.com. Yang ingin saya tanyakan di sini PT Soraya Berjaya Indonesia itu kalau nggak salah 2001 ya berdiri. Ya Bu ya, Pak. Yang saya tanyakan sampai hari ini bertahan perusahaan itu bagaimana langkah dan strateginya, Bu? Terima kasih. Silakan dijawab strateginya, Pak. Langsung dijawab. Ya. Nah, strategi yang kita gunakan adalah untuk ini untuk terus bertahan sampai hari ini. Yang pertama kita peka terhadap perubahan. Jadi kita selalu update mulai dari strategi marketing untuk desain produk. Nah, sehingga penjualan bisa terus meningkat. Nah, apalagi sekarang kita juga menggunakan platform TikTok untuk sebagai media marketingnya kita. Gitu. Oke, thank you. Selanjutnya pertanyaan. Gak ada yang nanya nih. Ya, Bapak Yamin. Udah hafal saya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pertama saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan dan public expose PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk. Semoga ke depan semakin maju dan sejahtera. Pertanyaan saya satu aja Pak, terkait capex atau capital expenditure yang disiapkan oleh Persero sendiri untuk menghadapi rencana aksi perusahaan ke depannya. Itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Bapak Yamin. Silakan dijawab dari manajemen. Oke, baik. Untuk capex di tahun 2025 itu senilai 753 juta dan digunakan untuk pembelian kendaraan operasional dan pembelian mesin untuk proses produksi, perseroan dan inventaris kantor. Untuk capex kuartal 1 2026 senilai 492 juta dan digunakan untuk inventaris kantor. Sekian. Oke, sekitar 1,1 M capexnya ya. Iya. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Ayo mau nanya nggak Pak Edo? Ayo angkat tangan. Tuh, Rian kasih ini. Pak Edo. Selamat siang Bapak. Terima kasih Bapak pimpinan. Saya Ando Hoinho dari media andonews.com. Yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perseroan di tahun 2026. Baik, untuk tahun Terima kasih Pak. 2000 target di tahun 2026 perseroan berupaya dan tetap optimis akan mencapai target yang telah ditentukan. Nah, strategi tahun 2026 yaitu peningkatan kapasitas produksi. Meningkatkan kapasitas produksi akan mendorong peningkatan penjualan secara signifikan. Strategi agen penjual. Kita akan terus menjalin kerjasama dengan agen penjual, akan meningkatkan jangkauan pemasaran dan perseroan. Segmentasi pasar. Soraya akan melakukan segmentasi bisnis dan produk untuk berbagai kalangan pelanggan yang berbeda. Segmentasi pemasaran online yaitu memanfaatkan platform online seperti situs web, media sosial, dan toko online untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kita juga melakukan pameran ke berbagai acara lalu melakukan canvassing. Berpartisipasi dalam pameran dan kegiatan canvassing dapat memberikan berbagai manfaat bagi penjualan produk perseroan.
Pemasaran B2B, menjalin kerjasama dengan institusi seperti rumah sakit, hotel, dan instansi pemerintahan. Sekian. Oke, Oke. cukup komprehensif ya jawabannya. Apakah ada satu pertanyaan terakhir? Oke. Pak, selamat siang. Erwin dari mediasyara.com. Saya mau tanya Pak terkait strategi pemasaran di online seperti apa sih Pak untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Terima kasih. Tadi Nah, strategi online kita yang akan kita terapkan saat ini, kita akan fokus di marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop. Lalu kita juga menggunakan media Instagram, menggunakan Instagram Ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga brand awareness Soraya bisa jauh lebih meningkat. apakah ada pertanyaan lagi di floor? Tidak ada? Boleh aja. Tutup. Cukup. Menjawab. Oke. Kalau tidak ada dari offline, kita dari online. Manajemen mengatakan bahwa batalnya akuisisi oleh Saiko Konsultasi tidak mengganggu kegiatan operasional. Apakah ada perubahan strategi bisnis atau target ekspansi yang sebelumnya ditopang oleh dana dari aksi korporasi tersebut? Silakan Pak. Tidak ada. Jadi kegiatan usaha tidak ada terganggu dengan pembatalan akuisisi tersebut. Berarti tidak ada aksi korporasi ya Pak ya? Tidak ada. Oke. Oke, cukup. Ada lagi yang tidak ada pertanyaan rekan-rekan media? Oke, saya tutup ya paparan publik PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk hari ini. Terima kasih atas kehadiran investor dan teman-teman media yang hadir pada hari ini. Terima kasih.